Anda Prihatini, NIM 1921821, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2020. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bersama mengenai buku tematik kelas 4, tema 5, Pahlawanku dengan subtema 3, Sikap Kepahlawanan. Materi yang akan kita pelajari bersama yaitu muatan IPA. Materinya adalah sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, sebelum kita mulai belajar bersama, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses belajar kita dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja setelah selesai berdoa, kita langsung masuk ke materinya. Untuk lebih lanjutnya, simak terus video berikut ini. Baik anak-anak, pada kehidupan sehari-hari, kalian dapat melihat beberapa kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, seperti motor dan mobil. Pada motor dan mobil terdapat kaca spion. Kaca spion dapat menghasilkan sebuah bayangan yang lebih kecil daripada benda sebenarnya. Cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 macam cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Yang pertama ada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Sifat bayangan pada cermin datar mempunyai sifat yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. 2. Jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Ketiga, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Keempat, bayangan tegak seperti bendanya. Kelima, bayangan tegak seperti bendanya. Artinya, bayangan terlihat di cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Kedua, ada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasanya digunakan untuk spion kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Sifat bayangan cermin cembung yang pertama yaitu semu atau maya. Kedua, tegak seperti bendanya. Dan yang ketiga, bayangan lebih kecil daripada benda yang sesungguhnya. Ketiga, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Adapun sifat bayangan benda oleh cermin tergantung pada letak benda terhadap cermin. Sifat bayangan pada cermin cekung ada 2, yaitu yang pertama, jika benda dekat dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau nyata. Kedua, jika benda jauh dari cermin, maka bayangan bersifat nyata atau sejati. Kemudian ada alat optik. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik adalah alat-alat yang bekerja dengan menggunakan sifat-sifat cahaya. Alat optik utama adalah mata, sedangkan alat optik lainnya seperti lup, kacamata, teropong, mikroskop, teleskop, atau teropong. Alat optik yang pertama ada lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar merupakan
alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa lensa cembung. Loop bekerja membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas. Kemudian, alat optik yang kedua yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda renik yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa atau mata telanjang. Alat ini menggunakan dua lensa okuler dekat dengan mata dan menggunakan lensa objektif dekat dengan benda yang akan diamati. Kemudian, alat optik yang ketiga ada teleskop atau teropong. Teleskop atau teropong memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan periskop. Teleskop memiliki dua lensa yang dapat membiaskan cahaya. Pembiasan cahaya itu membuat objek yang jauh terlihat sangat dekat. Selanjutnya ada soal dan pembahasan. Sebagai bahan evaluasi setelah mempelajari materi sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Soal pertama yaitu sebutkan 3 macam cermin dan jelaskan. Pembahasan. Terdapat 3 macam cermin, yaitu 1. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Kedua, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Dan cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya ke arah dalam, dan biasanya cermin cekung digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Soal kedua yaitu sebutkan 3 macam alat optik. Dari pemaparan materi dalam video, kita dapat menyebutkan beberapa macam alat optik, diantaranya ada loop, ada teleskop atau teropong, dan ada mikroskop. Kemudian soal ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan mikroskop? Jawab. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda renik yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa atau mata telanjang. Soal keempat, sebutkan sifat bayangan pada cermin cembung. Jawab. Sifat bayangan pada cermin cembung ada 3. Yang pertama, bayangan bersifat semu atau maya. Kedua, bayangan bersifat tegak seperti bendanya. Dan ketiga, bayangan bersifat lebih kecil daripada benda sesungguhnya. Soal nomor 5, apa fungsi dari loop? Jawab. Loop memiliki fungsi sebagai alat bantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar nampak lebih besar dan lebih jelas. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang terdapat di dalam buku tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku dengan subtematika sikap kepahlawanan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan baik dalam tutur kata saya maupun dalam cara saya menyampaikan materi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.